Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimanapun kita berada senantiasa dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, di dalam buku yang berjudul 15 macam penyebab dicabutnya berkah, yang buku ini diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMH Hafizahullah Ta'ala. Di dalam buku ini itu menjelaskan bahwa ada 15 macam sebab dicabutnya berkah dari diri kita, keluarga kita, atau mungkin bertata negara sekalipun. 15 macam sebab dicabutnya berkah ini. Ketika 15 macam ini ada pada diri kita, maka sudah mutlaklah keberkahan itu hilang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau menuliskan sudah tidak lagi ada takutnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, berimankah kau kepada Allah? Beriman. Lantas ketika pertanyaan yang kedua dilanjutkan, takutkah kau kepada Allah? Maka timbul pertanyaan itu, namun tidak kunjung jawabannya dapat. Sahabat-sahabatku yang memuliakan Allah, hari ini banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah namun tidak ada yang takut kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak hari ini orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya Islam, punya agama yang dianutnya dari dulu sampai sekarang, namun ternyata keimanannya itu tidak menimbulkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, berapa banyak orang yang mengaku agama Islam namun melaksanakan ibadah pun tidak mau kepada Allah. Tahukah dia meninggalkan sholat itu hukumnya haram? Tahu. Tapi kenapa tetap ditinggalkan? Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebab datangnya tidak takut itu? Ketika dia tidak lagi merasakan adanya Allah dalam kehidupan dia. Apa dampak negatifnya? Maka Allah akan hantarkan beberapa macam musibah kepada kita bersama. Di antara musibah yang Allah hantarkan kepada kita hari ini, yang menjadi bahan cakap kita, yang menjadi bahan omongan kita di media, di masyarakat, bahkan instansi-instansi manapun masih membicarakan masalah itu. Itulah virus corona. Sahabat-sahabatku yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa mungkin datangnya virus corona ini adalah salah satu dampak dicabut Allah berkah dalam kehidupan kita? Dikarenakan tidak lagi ada orang yang takut dalam pandangan Allah, tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi mau menundukkan hatinya, menundukkan dirinya, menundukkan segala-galanya kepada Allah. Kalau bisa kita analogikan, sahabatku yang muliakan Allah, berapa banyak orang yang berada di Tanjung Kusta, yang di dalam penjara. Tahukah mereka ketika mereka berbuat melanggar undang-undang Republik Indonesia ini, mereka akan masuk penjara? Tahu. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukan kejahatan itu? Mereka tahu, namun tidak ada yang takut. Gunakan hati kita untuk cinta kepada Allah, namun cinta itu harus berbuah dengan rasa takut. Ada orang yang cinta namun tak pernah takut. Ada yang takut tapi tak cinta. Ada juga yang cinta namun menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita timbullah rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan rasa takut itu menunjukkan diri kita benar dalam pandangan Allah Ta'ala, takwa dalam pandangan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan pula Allah meridhoi kita, karena dengan rasa takut itulah Allah bisa menjadikan diri kita hamba yang benar-benar beriman. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.